Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Hadana lihada. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan, kesehatan, dan keselamatan sehingga dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Dan sembari itu pula sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kiranya kita adalah umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dewan juri yang terhormat, serta hadirin wal hadirat yang kan udah semalam udah Bapak bilang para dewan juri yang ada tuh istilahnya kan cuman mengangkat ya. Para dewan juri yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami hormati, nampak dia tertuju. Nampak mimik kita tuh dengan bahasa, dengan gaya pun nampak dituju. Kan nampak di situ di mana dewan hakim kan, mana nampak penonton langsung ditujukan. Istilahnya kalau apa aja bahasa tubuhnya seolah-olah kita ngomong sama orang tuh. Coba. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak usah gitu, nggak usah coba dipisah. Bapak Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat ataupun langsung hadirin wal hadirat terserah, ataupun muallim, kalau di sekolah kan ada muallim muallimah yang kami hormati, ataupun itu biasa 3 aja, jangan banyak. Pertama Dewan Hakim, kedua penonton, ketiga para peserta syarhil Quran yang berbahagia, yang sama apa istilahnya seperjuangan. 3 aja, udah mewakili tuh. Dewan Hakim, penonton, peserta dan hakim, peserta syarhil Quran. Karena gini, dia ini bukan pidato yang umum maulid, ini pertandingan syarhil. Oke? Bisa diubah. Kalau misalnya nanti hadirin Pak bisa. Kalau bisa nggak usah pakai hadirin. Gimana konsep kamu begitu? Iya, itu apa yang dapat saya buat dulu. Iya. Apa yang dapat lihat itu? Konsep dari mana? Dari apa? Sejak tanding pertama di MT ke sana. Iya, terserah. Karena harus bikin, karena istilahnya kita tujukan pada Dewan Hakim yang kami hormati, kepada hadirin wal hadirat yang kami hormati, kepada teman-teman seperjuangan yang kami sayangi. Udah mewakili semua kan? Oke, terserah terus mana? Ulangi. Dewan juri yang kami hormati, para penonton yang kami hormati, serta teman-teman seperjuangan yang kami sayangi. Adapun judul syarahan kami pada kesempatan kali ini adalah bahaya naza atau narkoba. Kita belakangan ini sering disuguhkan berita-berita, apakah itu dari media surat kabar, televisi maupun radio, betapa maraknya pemakaian obat-obat terlarang, terutama di kalangan remaja harapan bangsa. Korban-korban telah banyak berjatuhan, baik mati maupun hidup, tetapi tanpa harapan masa depan. Mereka, para pemakai nazah, bukan hanya menjadi beban orang-orang di sekelilingnya, tetapi juga menjadi pengganggu
ketentraman dan keamanan masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka para pemakai nazar, terutama para remaja yang belum bekerja, akan berusaha memenuhi kecanduannya terhadap narkoba yang harganya cukup mahal. Untuk itu berbagai macam cara akan mereka lakukan demi mendapatkan uang. Dan cara yang paling mudah adalah mencuri, dimulai dari mencuri ayam, televisi, kambing, sepeda motor, dan lain sebagainya. Dan bila terpaksa, mereka tak segan-segan untuk membunuh. Berdasarkan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada kita agar menjauhi narkoba, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min Terus apa itu? Lagi nggak Pak? Lagi. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min Amali syaitan. Ambil dulu tafsir, tafsir. Ini dulunya untuk teksnya. Tafsir. Itu Pak. Apa? Tadi hafal. Terus hafal. Jadi karena di tema si Ilyas nggak hafal. Bukan aku ya, nengok sendiri dia, grogi dia. Nah, terus. Min amali syaitan. Itu. Terus? Kayaknya nggak itu. Iya. Ya udah itu. Iya. Iya min amal syaitan fajtanibu Nanya Pak. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan
setan yang Tunggu. Kalau bisa. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut Nggak keras lagi, lembut lagi. Dengan menyebut nama Allah, lembut lagi dia. Tak keras lagi dia. Coba ulangi. dari mana Pak? Ulangi dia atas. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terkutuk. Marah kau gitu, marah. Marahi setan tuh biar lari dia. Orang yang ketiga itu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang terkutuk. Sekali bang, sekali lagi. Sekali bang. Yang terkutuk. Ya, itu dia. Yang terkutuk. Bang, itu bisa. Bisa. Enggak lah, bersuara ini sekarang. Ada. Nanti ulang nanti. Ulang Pak. Ya ulang. Itu adalah suaraku. Makanya kuatkan, kau nggak mau kuat tadi. Tahun. Pelajaran. Itu suara ingus itu. Jangan. Aku berlindung kepada Allah Ya. dari godaan setan yang terkutuk. Iya. Gini, yang terkutuk. Yang terkutuk. Yang terkutuk. Oke, oh gini benarnya. Yang terkutuk. Mana ini bang? Yang terkutuk gimana? Ke bawah. Yang ke bawah kan begini. Kalau bentuk gini, yang terkutuk. Kita anggap dia tuh setan tuh di bawah derajatnya. Yang terkutuk. Yang terkutuk. Lebih ulang lagi. Aduh. Yang terkutuk kayak gitu. Yang terkutuk. Yang terkutuk. Yang terkutuk. Yang terkutuk. Nah, udah. Yang terkutuk. Anggap angin berlalu. Anggap suara kentut. Ya terus saja terus. Aku berlindung Anggap suara kepada kentut. Allah dari godaan setan yang terkutuk Bagus. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka Jangan setan begini. Berarti dia menang. Setan ke bawah kan. Ya, berarti menang setan tuh. Nah, tuh. setannya tangan kiri. Alah, pokoknya ke bawah dia. Asal jangan ke depan dibuat, gitu aja lah. Dia tunjuk juri itu setan. Apa? Jadi ulang itu. Ulangi. Terkejut ada juri ini. Dari wahai Coba lembutkan lebih lembut lagi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. setannya kok lembut kali. Sama aja juga. Dari guran setan yang terkutuk itu. Yang terkutuk. Ayo. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Iya. dengan menyebut nama Allah Nama Allah
Lembut ya Allah, lembut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Sekali bang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Iya, gitu. Maha Penyayang. Maha Tadi mana rekamannya? Ada rekaman besar ini. Terus bacanya terus. Terus. Apa lanjutkan lah ayatnya. Bunyi ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu Iya, terus. agar kamu beruntung. Pada ayat tersebut, Tidak ingat kau jarang Omar disejajarkan dengan judi, sesaji untuk berhala, yang keseluruhannya dikategorikan ke dalam rizq. Dan rizq tersebut adalah perbuatan keji dan sangat nista dan merupakan amalan syaitan. Karena itu Allah berfirman agar menjauhinya, sebagaimana firman-Nya, fajnatibu, maka hindari kamu. Fajtanibu, maka hindari kamulah. Dewan juri yang kami hormati. Pentas ya. Yeah. Terus. Dewan juri yang kami hormati, penonton yang kami hormati, serta teman-teman seperjuangan yang kami sayangi. Narkoba itu banyak jenisnya, tetapi pada kesempatan kali ini kami hanya membahas tentang khamar. Maka timbul pertanyaan, benda apakah yang dimaksud khamar itu? Kiranya cukuplah apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau menjelaskan makna khamar tersebut kepada kaum muslimin melalui mimbar yang dipergunakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, Al-khamrun ma khamaral aqal. Artinya khamar adalah segala benda yang menyebabkan akal tertutup. Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Al-Halal wal Haram fil Islam yang berpedoman kepada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab menjelaskan apa lagi? Ya. Segala benda yang menyebabkan akal tertutup sehingga akal tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang halal dan mana yang haram. Benda dan zat tersebut dikategorikan ke dalam khamar, maka haram hukumnya untuk dipergunakan. Terus. Lihatlah orang-orang peminum arak, bukankah mereka punya tertutup? Berapa menit orang bisa? Karena akal mereka tertutup sehingga perbuatan yang mereka lakukan tidak terkontrol lagi. 15-20. Mereka dapat saja melakukan perbuatan yang apabila menurut akal sehat tidak akan mungkin dilakukannya. Contohnya membunuh, kata memperkosa, bahkan kadang-kadang anak kandungnya sendiri diperkosa. Bahkan ada pula yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Perbuatan yang seperti itu bisa saja dilakukan oleh para pecandu narkoba, yaitu narkotika dan obat-obatan lainnya. Menurut Profesor Dr. Haji Dadang Hawari mengistilahkannya dengan naza, narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Dewan juri yang kami hormati, para penonton yang kami hormati, serta teman-teman seperjuangan yang kami sayangi. B.A. Sitanggang dalam bukunya yang berjudul Masalah Narkotika menjelaskan gejala yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan pemakaian naza
pada umumnya mengantuk, rasa takut, rasa gembira, gagap atau bicaranya tidak jelas, dan lain sebagainya. Jadi, pemakaian nazar yang melampaui batas, yang pertama-tama diserang adalah otak, sehingga otak menjadi tertutup, sehingga perbuatan yang mereka lakukan tidak terkontrol lagi, sadis, tidak manusiawi, karena akalnya tertutup, sehingga pancaran nur ilahi tidak dapat menembus relung-relung nuraninya, dan akhirnya syaitanlah yang menguasainya. Dan harus diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan pemakaian nazar, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 91 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Apa itu? Ayatnya dulu, ayatnya. Nggak usah pakai bismillah lagi yang kedua. Langsung aja. Iya. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawah Aduh, gawat nih. wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillah Ya Allah. wa anis salati an Minta apa belum? wa anis salati fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu ingin berhenti? Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan pemakaian nazar adalah permusuhan dan kebencian, karenanya dapat membunuh dengan sangat sadis sekali, lupa kepada Allah, tidak mengerjakan sholat karena sepenuhnya telah dikuasai oleh syaitan. Karenanya perbuatan haram yang mereka lakukan tidak merasa malu. Apakah kita tidak ingin juga menghentikannya? Pada perbuatan tersebut di atas, bahwa orang yang menggunakan nazar melampaui batas dapat pula membawa kepada kematian. Orang yang mati karena seperti itu samalah dengan orang yang mati karena meminum racun. Orang yang mati secara tersebut, maka kekalah dirinya di dalam neraka selama-lamanya.
Simalah baik-baik sabda Rasulullah SAW berikut ini yang saya sampaikan dalam bentuk terjemahan. Barang siapa yang menjatuhkan diri dari puncak gunung, lalu dirinya terbunuh, maka kekalah dirinya di dalam neraka selama-lamanya. Orang Batak mengatakan, ise nama nikot, malopat sia gunung, madabu tujurangi, los mati maibana disi, maka itu jako maibana tu nerakai, kekal maibana disi, saleleng-lelengna. Saya lanjutkan, siapa-siapa yang menghirup racun, termasuklah itu naza atau narkoba, lalu dirinya terbunuh, sedangkan racun tersebut ada di tangannya, maka kekalah dirinya di dalam neraka selama-lamanya. Dan siapa-siapa yang membunuh dirinya dengan benda tajam, sedangkan benda tajam tersebut ada di tangannya, maka dihujamkanlah dia ke dalam neraka bersama benda tajam tersebut selama-lamanya di dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan syaitan tersebut. Akhir kata, inang-inang pergi ke sawah, amang-amang ke kedai kopi. Maafkan kalau ada kata yang salah. Ceramah ini kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ai.